bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru harap anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat. Oh iya, kita sudah lama tidak bertemu melalui video. Maka kali ini melalui video ini kita akan belajar dengan tema yang baru, yaitu kita sudah memasuki tema 2. Kali ini kita akan belajar IPA tentang sistem pernafasan hewan dan manusia. Anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru berikut ini ya. Oke, kita mulai ya. Jadi, hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ tersebut. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama, kita bisa melihat ada cacing tanah. Jadi, cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut dapat membantu cacing tanah untuk melakukan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Jadi cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, gitu ya. Nah, yang keempat ada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air kemudian di darat. Jadi saat lahir atau dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insang. Kemudian saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi juga memiliki kulit yang lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, gitu. Nah, yang kelima ada reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Jadi oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Nah, karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Nah, yang keenam ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Jadi saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Nah, yang terakhir ada mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Gitu ya untuk sistem pernafasan hewan. Sekarang kita lanjut ke alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Nah, alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Nah, anak-anak bisa perhatikan alur pernafasan manusia berikut. Nah, ada 2 tahap. Yang pertama ada proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Yang pertama untuk menghirup udara, langkahnya adalah udara masuk ke dalam tubuh, kemudian ke rongga hidung, trakea, bronkus, kemudian ke paru-paru. Sedangkan untuk menghembuskan udara itu kebalikannya. Jadi dari paru-paru ke bronkus, trakea, rongga hidung, baru udara keluar dari tubuh. Yang berikutnya, kita bisa lihat bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung berguna untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Yang kedua, hidung berguna untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Nah, yang kedua ada trakea atau tenggorokan. Trakea itu sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru.
Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Kemudian udara bergerak ke trakea. Nah, di trakea ini terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Nah, yang ketiga ada paru-paru. Jadi di paru-paru itu ada 3 bagian. Yang pertama ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada alveolus. Nah, bronkus itu adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Pada pelajaran sebelumnya, anak-anak telah mengetahui tentang organ-organ pernafasan dan cara kerja sistem pernafasan yang dimiliki tubuh kita. Proses pernafasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Sekarang kita akan belajar tentang proses menghirup udara dulu ya. Jadi tahapan pertamanya udara masuk melalui hidung. Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Dan yang terakhir, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, anak boleh perhatikan di gambar ya. Yang kedua adalah proses menghembuskan udara. Jadi tahap pertamanya adalah paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kedua, udara keluar melalui saluran pernafasan. Dan yang terakhir, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar juga ya. Jadi ada 2 jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada itu adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan diafragma. Pernafasan dada dan pernafasan perut itu terjadi secara bersamaan. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Kalian di rumah harus tetap rajin belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan. Dan ingat, harus mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Oke, selamat pagi.